Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Ramadhani dengan NIM 290217008, Prodi Akuntansi, dengan dosen pengaku dan Minis MM, mata kuliah Service Excellence, Universitas Trisakti Sakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan atau kiat Service Excellence di rumah sakit. Pelayanan prima di rumah sakit. Pelayanan prima di rumah sakit adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh karyawan RS untuk memenuhi bahkan melampaui harapan pengguna jasa rumah sakit, di mana harapan ini ditentukan oleh pengalaman masa lalu terhadap jasa atau produk yang pernah digunakan. Informasi layanan yang diterima dari berbagai sumber atau janji-janji dan faktor internal dari pengguna jasa, yaitu dari pengguna jasa rumah sakit sendiri. Tujuan pelayanan prima: 1. Untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. Kedua, untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan dan diperhatikan. Untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Ketiga, untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. Keempat, untuk menimbulkan kepuasan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang atau jasa yang diperjualbelikan atau yang dilakukan. Selanjutnya yaitu pelayanan prima di rumah sakit. 1. Mengutamakan pelanggan atau pasien. Sebenarnya ini adalah tugas dari pemilik pelayanan yang diberikan rumah sakit. Kedua, sistem efektif. Proses pelayanan perlu dilihat sebagai sebuah sistem yang nyata, yaitu tatanan yang memadukan hasil-hasil kerja dari berbagai unit dalam organisasi rumah sakit. Paduannya itu dari cukup baik bisa dari pasien tidak merasakan lelah ketika berhadapan dengan unit yang berbeda. Yang ketiga, yaitu nilai semangat melayani dengan hati. Semangat sebagai abdi Tuhan. Ketika kita melayani seorang lain, sebenarnya kita sedang melayani para utusan Tuhan yang dikirimkan secara khusus ke rumah sakit kita. Kita akan melayani mereka dengan penuh cinta kasih. Keempat, perbaikan berkelanjutan. Konsumen juga pada hakikatnya belajar mengenali kebutuhan dirinya dari proses pelayanan petugas rumah sakit. Selanjutnya, perilaku pelayanan prima di rumah sakit. Yang pertama yaitu self-esteem, penghargaan terhadap diri sendiri. Dengan pandai menghargai dirinya sendiri, akan berpikiran dan bertindak positif terhadap orang lain, sehingga pandai menghargai pelanggan atau pasien dengan baik. Kedua, exceed expectation, memberikan pelayanan dengan melebihi apa yang diharapkan pelanggan, mematuhi dan melebihi standar secara konsisten. Ketiga yaitu recovery atau pembenahan. Adanya keluhan pelanggan jangan dianggap sebagai suatu beban masalah, namun suatu peluang untuk memperbaiki atau meningkatkan diri. Apa masalahnya? Dengarkan pelanggan, kumpulkan data bagaimana pemenuhan standarnya. 4 yaitu vision atau visi. Pelayanan yang prim berkaitan erat dengan visi organisasi, dengan budaya kerja atau budaya organisasi, corporate culture atau budaya mutu, quality culture. Dalam pelayanan prima, visi impian akan dapat diwujudkan sepenuhnya seperti yang diharapkan. 5. Improve, perbaikan atau peningkatan. Pendekatan mutu pelayanan secara terus-menerus, continuous improvement, dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan agar tidak ditinggalkan. Keenam, care atau perhatian. Perhatian untuk perlakuan terhadap pelanggan dengan baik dan tulus, memenuhi kebutuhannya, memperlakukannya dengan baik, menjaga dan memenuhi standar mutu sesuai dengan standar ukuran yang diharapkan. Tindakan nyata pelayanan prima di rumah sakit. 1. Menyapa dan memberi salam kepada pasien. Kedua, ramah dan senyum manis kepada pasien. Ketiga, cepat dan tepat waktu dalam bertindak. Keempat, mendengar dengan sabar dan aktif keluhan pasien. Kelima, penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan. Selanjutnya, terangkan apa yang Anda lakukan. Jangan lupa mengucapkan
kasih, perlakuan teman kerja seperti pelanggan, mengingatkan nama pelanggan. Selanjutnya yaitu tips untuk memperkuat layanan pelanggan di rumah sakit. 1. Berkomunikasi secara efektif. Tanggapi keluhan dan kekhawatiran dengan serius. 2. Buat sistem. 4. Lakukan panggilan tindak lanjut untuk mengukur kepuasan pasien. Pekerjakan staf yang tepat. Ikuti buku panduan. Ciptakan hubungan bebas saling menyalahkan. Selanjutnya yaitu penelitian oleh Lemberry dan Villers-Gelheim pada awal tahun 1990-an mengajukan 10 mutu pelayanan sebagai dasar untuk memahami mutu dan efektivitas pelayanan. Kategorinya adalah sebagai berikut: keterandalan atau reliability, konsistensi kerja, dan kinerja. Kemampuan terlihat di mana kinerja yang baik diberikan pada saat pertama kali memberikan janji yang menggiurkan dan tepat. Kedua itu ketanggapan atau responsif, ketika kesesuaian pemberi pelayanan untuk memberikan pelayanan tepat waktu. Ketiga, pengetahuan dan keahlian, ilmu pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan itu sangat kompeten, harus kompeten pada ilmunya. Selanjutnya itu keterjangkauan dapat dicapai dan mudah dijangkau. Waktu tunggu dan jam operasionalnya harus dapat dijangkau oleh semua masyarakat. Kesopan santun atau kompetensi meliputi sikap sopan santun, aspek perhatian dan keramahan individu yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Selanjutnya itu communication. Petugas dapat memberikan informasi dan bahasa yang mudah dipahami dan didengarkan oleh pelanggan, sehingga dapat membedakan kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda. Pelayanan pribadi di rumah sakit yaitu harus mengutamakan 1. Kesejahteraan pasien. Kesejahteraan pasien biasanya dihubungkan dengan perasaan senang dan aman. Cara dan sikap serta tindakan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Dengan kata lain, kesejahteraan pasien dihubungkan dengan kualitas pelayanan kedokteran atau kualitas pelayanan keperawatan. Selanjutnya itu kenyamanan dan kondisi kamar. Kenyamanan pasien merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk terselenggaranya pelayanan yang bermutu. Suasana tersebut dapat dipertahankan sebagai pasien merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Tetapi yang terpenting adalah sikap dan tindakan para pelaksana, terutama dokter dan perawat ketika memberikan pelayanan kesehatan. Demikian pula kondisi kamar pasien merupakan aspek yang dapat memberikan kenyamanan, ketenangan, serta lain-lainnya. Ketiga, keadaan ruang perawatan. Keadaan ruang perawatan akan mempengaruhi tanggapan pasien dari keluarganya tentang mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit. Oleh karena itu, pada setiap unit perawatan seyogyanya terdapat sarana atau fasilitas yang menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan, disertai pemeliharaannya agar selalu dapat berfungsi dengan baik. 4. Catatan atau rekam medik. Pengertian catatan atau rekam medik di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 1989. Bisa dilihat di Google. Ini pelayanan pribadi rumah sakit itu cara usaha ekstranya atau cara memikatnya. Pertama itu kita harus trust. Kepuasan terhadap pelayanan rumah sakit akan meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap rumah sakit tersebut. Yang kedua itu knowledge. Pelayanan yang excellent akan menemukan pengakuan dan penghargaan pelanggan secara pribadi maupun company terhadap perusahaan. Penghargaan dapat diberikan berupa pujian langsung kepada petugas frontline yang melayani, pujian melalui surat pembaca pada media, feedback positif pada formulir kepuasan pelanggan, dan intinya akan meningkatkan kredibilitas rumah sakit itu sendiri.
Word of mouth tahap berikut yang bisa dilakukan pelanggan yang sangat puas adalah menceritakan pengalamannya kepada orang lain dari mulut ke mulut. Ini adalah iklan gratis yang sangat efektif karena yang menceritakan adalah pelaku yang memiliki pengalaman dengan pelayanan yang ini. Jadi orang akan sangat mudah dan percaya terhadap omongan orang tersebut dan sangat tertarik untuk ke rumah sakit itu. Yang selanjutnya itu advocate customer. Pelanggan yang sangat puas karena memperoleh pelayanan luar biasa terus menerus, besar kemungkinan akan menjadi pelanggan setia rumah sakit tersebut. Pricing strategi atau make up price. Kredibilitas rumah sakit sudah dibangun di mata publik ditambah dengan upaya promosi yang dilakukan akan menimbulkan kesan yang kuat bahwa rumah sakit tersebut bonafit. Akibatnya pelanggan tidak perlu melakukan banyak upaya meyakinkan diri bahwa produk atau layanan tersebut berkualitas. Kondisi ini memberikan peluang bagi rumah sakit melakukan strategi harga markup, yaitu menaikkan harga. Ini kesimpulannya. Salah satu prinsip pelayanan prima adalah melayani dengan hati nurani. Jadi dalam pelayanan kita harus menggunakan insting sehingga pasien dan keluarga pasien merasa puas atas pelayanan yang kita berikan. Jika suatu rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, maka image dari rumah sakit tersebut akan terdengar buruk oleh yang lain-lain, sehingga masyarakat lebih memilih rumah sakit lain. Bahkan banyak masyarakat Indonesia memilih rumah sakit yang ada di luar negeri untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Maka dari situ saya juga ngasih saran untuk sebuah rumah sakit harus ditingkatkan lagi pelayanannya agar tidak membedakan BPJS atau yang lain-lain, karena sekarang masyarakat Indonesia itu sudah pintar-pintar memilih rumah sakit, sudah berpikir cerdas. Pelayanan prima bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Untuk itu, sebagai seorang bidan atau seorang masyarakat, kita harus mengutamakan pelayanan prima kepada setiap pasien yang kita tangani, atau kita sebagai bidan atau sebagai frontline, sebagai dokter, kita harus melakukan pelayanan prima kepada setiap pasien yang kita tangani agar mendapat feedback yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitor untuk semua jajaran staf penunjang rumah sakit, dilanjut semangat walaupun 815 sedikit mendung. Kita antisipasi ke semua pengunjung serta karyawan untuk merasa aman dan nyaman. Demikian 814 untuk selanjutnya 813.
Selamat pagi Bapak Ibu, maaf mengganggu. Saya perkenalkan Ade dari staf logistik mau mengecek fasilitas ruangan ini. Iya Bapak, pergi juga, silahkan. Terima kasih. Gimana pelayanan rumah sakit ini? Iya Pak, udah cukup bagus. Palingan nanti kalau misalkan ada sesuatu lagi, saya bilang ke Bapak untuk ke depan ini terkasih tahu kepala dia aja ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Semoga cepat sembuh ya. Amin, makasih Pak. Sama. Untuk Rumah Sakit 5 Asesmen Medika, kami dari tim penunjang rumah sakit mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-15. Semoga semakin sukses. Ke depan, terkenal, Kami memahami sepenuh hati.